Perkenalkan, saya Theo. Saya adalah host di podcast Lapak Diskusi Bicara Perhubungan Kota Medan. Nah, warga Medan tentunya belum banyak yang tahu pastinya apa itu Lapak Diskusi Bicara Perhubungan Kota Medan. Jadi sedikit nih saya kasih bocoran. Lapak Diskusi Bicara Perhubungan Kota Medan merupakan program terbaru dari Dinas Perhubungan Kota Medan. Dan di sini kita sudah kedatangan nih bintang tamunya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Iswar SSIT-MT. Beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih kita sapa beliau. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Situmorang dan selamat siang juga untuk seluruh pemirsa yang saat ini sedang ikut live di IG-nya Dinas Perhubungan. Moga-moga informasi ini bisa kita manfaatkan secara keseluruhan sehingga jauh lebih tahu dan lebih memahami tentang isi dan tupoksi daripada Dinas Perhubungan ini. Baik Pak, kita langsung aja nih Pak, tanya-tanya dulu seputaran podcast. Bagaimana nih Pak, awal mulanya Bapak memiliki ide untuk membentuk podcast di Dinas Perhubungan Kota Medan Pak? Baik ya, sebenarnya sangat-sangat banyak program di Dinas Perhubungan yang bisa merubah dan meningkatkan pelayanan. Hanya saja memang salah satu yang kurang itu adalah bagaimana tentang promosi. Jadi seyogianya suatu dinas itu harus dikelola dengan sistem 4P ya. Di situ ada salah satu P-nya itu promotion. Oke, Ya. Pak. Ada produk ya, kita cukup banyak produk. Yang kedua ada place, produk kita itu tempatnya di mana. Ada price. Nah, artinya ada pun produk kita ketika memang itu harganya mahal, itu juga tidak akan diminati sehingga price itu juga memadai. Tetapi yang terakhir yang paling perlu itu adalah bagaimana promotionnya. Nah, hari ini kita sudah sangat banyak produknya dengan yang tidak perlu biaya dan gampang dijangkau oleh seluruh masyarakat sehingga kita berpikir bagaimana harus bisa terpromosi Dengan baik ya, Pak, terpromosi terhadap seluruh masyarakat sehingga seluruh aktivitas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan itu bisa diketahui oleh masyarakat. Masyarakat juga bisa memberikan saran masukan, silakan. Yang tentunya semuanya tujuannya adalah untuk perbaikan. Oke Pak. Terus nih Pak, kita mau tahu nih keunggulan dari podcast ini apa Pak? Salah satunya tentunya di sini kita bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat ya. Per hari ini kita coba memanfaatkan keunggulan daripada media sosial sehingga kita bisa menyerap seluruh aspirasi masyarakat. Apakah yang sudah kita lakukan ini, perbaikan yang perlu itu apa lagi. Tentunya tujuan akhirnya itu bagaimana bisa kita lebih menyempurnakan sehingga kehadiran kita itu betul-betul sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Baik Pak Kadis, kita mau tanya juga nih terakhir seputaran podcast nih. Apakah untuk bintang tamunya dari internal Dinas Perhubungan Kota Medan sendiri atau kita boleh nih Pak mengundang bintang tamu dari dinas lain yang ada di lingkungan pemerintahan Kota Medan Pak? Jadi untuk sementara ini kita tetap ke perhubungan, tetapi tentunya pengembangan ke depannya kita tidak menutup pintu untuk secara keseluruhan karena Dinas Perhubungan itu juga bagian daripada pemerintah kota. Tetapi instansi-instansi yang lain itu juga kan banyak kaitannya dengan perhubungan ya. Iya, Pak. Contoh misalnya kepolisian, Satpol PP, Pertamanan, dan lain-lain itu pasti semuanya harus kita kolaborasikan kalau ingin berhasil dengan baik. Oke Pak, seperti tagline Kota Medan ya Pak, kolaborasi. Kolaborasi. Ya, Pak. Oke. Nah Pak Kadis, kita beralih nih dari seputaran podcast Pak. Kita mau tanya-tanya seputaran perhubungan Kota Medan ya Pak. Pak Kadis, mungkin banyak nih warga Medan belum tahu nih bidang-bidang di Dinas Perhubungan Kota Medan.
Bisa dijelaskan nih Pak, bidang-bidang apa saja yang ada di Dinas Perhubungan Kota Medan? Baik, untuk di Dinas Perhubungan itu hari ini kita merupakan OPD yang memiliki TPA. Di situ ada 4 kepala bidang ya. Pertama, bidang lalu lintas angkutan jalan ini mereka secara keseluruhan mengurusi yang namanya berkaitan dengan urusan manajemen angkutan dan yang lain-lain, termasuk perkeretaapian. Yang kedua itu adalah bidang pengendalian operasional. Itulah yang kita lihat sehari-hari, yang bertugas untuk mengatur dan melakukan pengawasan serta pengendalian di lapangan. Yang ketiga itu ada bidang sarana dan prasarana. Ini berkaitan dengan pengujian kendaraan bermotor dan juga masalah terminal. Yang keempat itu ada bidang parkir ya. Nah, ini khusus ke parkiran, baik itu yang on street maupun yang parkir khusus ya, parkir khusus. Nah, di luar itu masih punya eselon 3 secara administrasi. Untuk di kantor itu ditangani oleh sekretaris gitu ya. Yang pada prinsipnya memang seluruh dinas perhubungan itu seluruh yang berkaitan dengan bidang transport khususnya di wilayah Kota Medan itu menjadi tupoksinya Dinas Perhubungan. Oke, terkait bidang perparkiran nih Pak, Dinas Perhubungan Kota Medan sendiri kan sudah melaksanakan ya ataupun menjalankan sistem e-parking nih Pak, atau pembayaran parkir secara non tunai. Apakah ada rencana nih dari Dinas Perhubungan Kota Medan untuk menambah titik lokasi parkir nih Pak yang membayar dengan non tunai? Baik. Kami ingin ceritakan bahwa sesuai dengan Perwal 50 bahwa itu ada 565 titik ya yang lokasi on street, parkir on street yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, yang secara keseluruhan ini tadinya masih manual ya. Kelemahan dari yang manual ini bahwa tidak ada suatu kepastian ya, bagaimana pendapatan yang masuk. Karena contoh ya, ketika satu ruas jalan itu misalnya penghasilannya 100.000 Ya, Pak. ya, karena jukirnya ini bukan jukir kita, jukir ini kan bukan pegawai, bukan yang digaji ya, sehingga si jukir ini mengambil dulu untuk gajinya, sisanya baru ke PAD. Nah, kemudian besaran gaji ini juga tidak ada suatu standar. Karena kenapa? Tidak ada kontrak tersendiri antara Dinas Perhubungan dengan juru parkirnya. Tidak ada kontraknya. Jadi tidak ada suatu kepastian sisanya yang menjadi pendapatan asli daerah. Contoh dari misalnya 100.000, mereka ambil 70.000 atau 80.000. Dari penghasilan 100.000 itu ternyata PAD itu hanya masuk 20.000. Nah, ini muncul suatu kesan seolah-olah parkir ini bocor ya, padahal sistem yang belum benar. Nah, untuk ini alhamdulillah berdasarkan ide-ide dan supportnya dari Pak Wali Kota Medan, Pak Bobi, pada saat beliau begitu dilantik ini langsung kita launching dulu parkir dengan sistem barcode pertamanya. Kita perkenalkan dulu sistem QRIS ya. Iya, Pak. Pembayaran cashless itu di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Balai Kota. Ya. Tetapi ini juga masih punya kelemahan karena tidak seluruhnya masyarakat itu punya handphone Android. Nah, kalaupun dia punya handphone Android, mungkin tidak ada yang namanya dompet e-walletnya ya, e-wallet nggak ada. Yang ketiga punya kelemahan juga karena dia driver, tidak mungkin misalnya OVO-nya itu majikan ataupun yang pemilik kendaraan yang mengisi. Jadi ini masih sangat-sangat tidak sempurna. Untuk itu di tanggal 18 Oktober tahun lalu kita kembangkan lagi sebanyak 22 titik. Selanjutnya kita kembangkan lagi menjadi 65 titik ya. Di mana alat-alatnya ini sudah bisa membaca seluruh
pembayaran non tunai, baik itu e-money-nya Mandiri, BRI, BNI, dan yang lain itu semuanya sudah bisa. Nah, hanya saja memang kita harus mengakui sampai dengan hari ini itu juga belum memperoleh sesuatu yang maksimal, ya. Belum maksimal. Karena kenapa? Poin penting di sini itu sebenarnya bukan hanya sekedar kepastian pengaturan tentang uangnya, tetapi adalah kita berkaitan dengan behavior, karakteristik masyarakat kita yang belum siap untuk menggunakan non tunai. Begitu juga dengan karakteristik jukirnya. Nah, untuk ke depan ini kita akan tambah, sekarang ini sedang kita proses sebanyak 87 titik lagi tentang perluasan daripada e-parking ini, perluasan. Nah, di sisi lain kita juga akan melakukan peningkatan sistem, baik yang terhadap yang sudah ada ini maupun terhadap rencana pengembangan ini, ya. Yang tadinya pengawasan yang belum ada itu nanti akan kita lengkapi di lokasi-lokasi e-parking ini, lengkap dengan kamera kita. Terus kemudian kita lengkapi juga lokasi-lokasi dengan rambu pemberitahuan kepada masyarakat bahwa lokasi itu adalah lokasi e-parking. Yang seyogianya rambu kita ke depan tentang e-parking ini juga nanti kita akan menggunakan rambu yang elektrik, ya. Nanti pengawasan kamera itu nanti akan kita siapkan di salah satu sisi di ruang sisi room ini. Iya, Pak. Ini kita punya sisi room hari ini, ya. Di satu sisi itu kita khususkan satu monitor itu untuk pengawasan e-parking dan satu monitor lagi itu untuk dashboardnya sendiri. Nah, nanti akan ada juga petugas khusus yang langsung melakukan pengawasan terhadap itu. Jadi memang selain perluasan, kita juga meningkatkan sistem kepada sistem pengawasan karena ini berkaitan dengan perubahan karakter. Yang kedua, yang ketiga, yang masih manual juga nanti akan kita buat seperti kontrak sehingga ada jelas keterikatan daripada si pelaksana parkir ini dan jelas ada pengaturannya. Jadi itu dia. Jadi ada 3 sisi secara bertahap terhadap yang manual, terhadap sistem e-parkingnya sendiri, dan juga terhadap perluasannya. Jadi memang kita targetkan bagaimana e-parking ini nanti betul-betul berjalan. Bahkan ke depan sebenarnya target kita itu kalau bisa seluruhnya itu justru malah jadi off street. Contoh di tahun depan misalnya, kalau lapangan Merdeka ini sudah jadi rehabilitasi itu nanti kan ada basementnya. Iya, Pak. Nah, berarti parkir yang on street di seputar lapangan Merdeka itu nanti semua akan kita nolkan, seluruhnya masuk ke basement. Jadi betul-betul ruas jalan itu untuk kepentingan lalu lintas, tidak dipakai lagi untuk parkir ya, Pak, ya. Oke. Baik, Pak. Luar biasa sekali ya, Pak, ya, rencana-rencana yang akan dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan, dan semoga nanti ke depannya itu dapat terrealisasi dengan baik ya, Pak, ya. Oke. Nah, bicara tentang ATCS nih, Pak. Seperti minggu lalu Pak Wali telah meninjau nih, Pak, ruang sisi room ataupun ATCS Kota Medan nih, Pak. Nah, kalau boleh tahu, bisa nih Bapak jelaskan apa sih keunggulan dari ATCS Medan, Pak? Oh baik, ya. Dari satu sisi lagi, satu bidang ya, kita kan perlu melakukan untuk manajemen dan rekayasa lalu lintas. Iya, Pak. Salah satu yang paling banyak itu adalah di persimpangan. Karena tanpa kita terasa sebenarnya sangat banyak kerugian kita untuk antri di persimpangan, Iya. di persimpangan yang tadinya ini secara manual, belakangan berkembang menjadi bisa pengaturan dengan sistem yang tapi masih permanen. Nah, per hari ini kita sudah meningkatkan sistem itu bukan hanya ATCS, tetapi kita sudah pada intelligent traffic system pada ITS, di mana di setiap persimpangan itu sudah kita lengkapi dengan kamera. Tapi kamera kita itu sebenarnya bukan hanya sekedar ingin memantau, tetapi adalah
kamera yang mampu menghitung volume di setiap persimpangan, sehingga volume kendaraan ini akan terkirim ke sisi room akan otomatis menghitung siklus time yang dibutuhkan dan langsung melakukan pengaturan. Jadi sekarang pengaturan traffic kita itu sudah dinamis sesuai dengan kepentingan dan besaran arus di persimpangan. Nah, ini tanpa terasa sebenarnya sangat-sangat menguntungkan secara ekonomi, secara ekonomi, jangan secara finansial, karena akan menghemat waktu di persimpangan, otomatis menghemat BOK, biaya operasi kendaraan. Nah, yang kalau kita kalkulasikan dari sekian ribu per hari ini, sebenarnya ini jumlah-jumlah yang sangat besar. Mungkin si A tidak merasa diuntungkan karena mungkin satu persimpangan hanya diuntungkan Rp5 kalau kita konversi ke uang, tapi sekian ribu orang itu jumlah yang besar sebenarnya. Nah, ternyata secanggih itu ya Pak, teknologi dari ATCS ya Pak ya? Per hari ini Alhamdulillah, sebulan yang lalu kita dapat kunjungan dari tim ITS Pusat dan kita mendapat pernyataan memang hari ini untuk seluruh Indonesia ini masih ITS kita yang terbaik. Ya. Nah nih Pak, bicara TTCS juga nih, seandainya nih Pak terjadi laka lantas misalnya, kita katakanlah di seputaran Jalan Brigjen Katamsol Pak, di situ kan terpasang tuh Pak kamera CCTV kita. Nah, boleh tidak Pak, seandainya pihak korban ataupun keluarga korban ingin melihat rekaman kejadian Pak? Oh baik, seperti kami sampaikan tadi bahwa kamera kita ini sebenarnya secara transportasi itu tujuan kita adalah untuk menghitung ya. Tetapi kan banyak kepentingan ataupun kemampuan yang ikutan. Salah satunya karena memantau untuk kecelakaan. Nah, sepanjang itu untuk kepentingan hukum silakan, tapi seyogianya kan bukan hanya masyarakat yang melihat. Iya Pak. Nah, harusnya itu begitu kecelakaan nampaknya ditangani oleh kepolisian, biar kepolisian yang melihat barang bukti. Jadi artinya banyak manfaat dari kamera yang ada, walaupun secara pastinya itu kepentingan perhubungan untuk menghitung, tapi banyak untuk kepolisian bisa silakan dimanfaatkan karena pada prinsipnya ini adalah pemerintah. Siapapun itu boleh memanfaatkan sepanjang untuk kepentingan yang baik. Oke, berarti prosedurnya dari pihak kepolisian terlebih dahulu ya Pak. Nah nih Pak Kadis, kita kembali nih beralih ke masalah Sibonas nih Pak. Seperti yang kita tahu kemarin itu Sibonas sudah launching nih Pak, dan sudah diresmikan oleh Bapak Wali Kota kita yaitu Pak Bobi Nasution. Kalau boleh tahu nih Pak dan boleh dijelaskan, Sibonas itu apa sih Pak? Oh ya, jadi pasca pengurangan subsidi BBM, otomatis harga BBM akan meningkat ya. Harga BBM meningkat, secara otomatis biaya operasional kendaraan itu pasti akan meningkat. Nah, di luar itu dampak dari peningkatan BBM ini, harga-harga juga akan meningkat sehingga terjadi inflasi. Nah, untuk menekan laju inflasi ini, oleh pemerintah kota akan memberikan bantuan ataupun subsidi terhadap beberapa kalangan, yang salah satunya itu adalah kalangan transport. Untuk kalangan transport yang lain kami tidak bahas. Ya, untuk kalangan transport oleh pemerintah Kota Medan dengan menggunakan APBD murni, ini sesuatu yang sangat kita syukuri ya, begitu kepeduliannya Pak Bobi terhadap masyarakat, sehingga beliau menjadi untuk memberikan subsidi terhadap becak bermotor, ojol dan angkutan sodako. Nah, sehingga subsidi becak bermotor, ojol, sodako maka kami singkat dengan program itu namanya Sibonas. Nah, subsidi ini ada dalam dua bentuk. Pertama, terhadap pengemudinya sendiri, yaitu itu akan diberikan sejumlah Rp600.000 per orang
yang kita alokasikan untuk sebanyak 17.299 orang ya. Ini sudah berjalan sebanyak yang sudah nyampe ke tangan mereka itu sebesar 5.300-an per hari. Ini masih verifikasi lagi data yang lain. Iya, Pak. Karena memang untuk memastikan bahwa subsidi itu betul-betul nyampe di tangan orang yang sama, orang yang tepat. Kita melakukan verifikasi dari sumber data, kita kirim ke camat, lurah kepling, sehingga ada verifikasi berjenjang yang menyatakan bahwa si A, si calon penerima subsidi ini benar warga sini dan benar berprofesi sebagai itu. Setelah selesai verifikasi ini, juga kita akan kirimkan ke bank, dan ini Bank Sumut untuk verifikasi lagi. Jangan sampai datanya double, jangan sampai rekeningnya double. Nah, setelah semua si verifikasi ini barulah ditransfer duitnya. Nah, untuk dana bantuan subsidi ini juga kita sudah berkolaborasi juga dengan pihak bank, bahwa itu kita yang membukakan rekeningnya sehingga tidak ada biaya administrasi dan tidak ada uang yang tinggal di rekening. Jadi 600 diberikan oleh pemerintah Kota Medan, 600 nyampe ke tangan si penerima, jadi tidak ada biaya administrasi. Nah, di luar itu terhadap penumpang juga ini kita berikan subsidi. Artinya sebagaimana kami sampaikan tadi, karena dampak dari biaya operasi kendaraan meningkat, otomatis kan tarif meningkat. Yang tadinya tarif itu adalah 4.500 dalam konteks realisasi lapangan itu, untuk rata-rata kita lihat 5.000. Setelah kita hitung-hitung dengan kenaikan BBM, tarif itu naik menjadi 6.500. Nah, kalau ini dibiarkan tentunya akan juga memberatkan bagi para penumpang angkutan kota. Untuk itu kembali ide-ide yang luar biasa dari Pak Wali kita, Pak Budi, untuk memberikan subsidi keringanan terhadap masyarakat Kota Medan, khususnya para pengguna angkutan kota. Yang tadinya tarif 6.500 ini silakan masyarakat bayar 5.000. Yang 1.500 itu biar pemerintah yang bayar. Nah, ini untuk itu untuk mengetahui berapa jumlah penumpang, kita sudah siapkan aplikasi ya. Kita siapkan aplikasi, silakan masyarakat download aplikasi Sibonas melalui Play Store atau link yang sudah ada, registrasi. Kemudian setelah diterima registrasinya, setiap naik angkot silakan scan barcode yang ada di angkot-angkot yang bersubsidi. Tanda angkot yang bersubsidi itu sudah kita tempelkan stiker sebanyak 900 angkutan kota, angkutan dengan stiker angkutan bersubsidi Pemko Medan. Nah, di situ ada barcode, silakan scan barcode-nya, tunjukkan ke supir hasil scan itu bahwa scan sudah diterima, silakan bayar 5.000 bukan 6.500. Yang 1.500 itu otomatis nanti masuk ke dashboard perhubungan, dan perhubungan sudah mengetahui itu bersumber dari kendaraan yang mana, karena setiap barcode itu sudah kita pasang identitas kendaraannya. Berarti sangat membantu sekali juga untuk penumpang ya, Pak? Bantu untuk penumpang. Jadi silakan walaupun BBM naik, tapi mereka silakan bayar dengan tarif lama. Baik Bapak, pertanyaan terakhir nih Pak, terkait penyaluran BLT Sibonas nih Pak. Ada yang DM kita di Instagram nih Pak. Nah, dia bertanya nih ke admin, Mbak, saya adalah driver ojol mobil nih Pak. Jadi dia bertanya ke kita, kenapa sih mereka tidak mendapatkan Pak? Bisa mungkin dijelaskan di sini Pak? Jadi sudah kita sampaikan tadi, mereka tidak dapat. Mungkin belum gilirannya, karena seperti kami sampaikan, bagaimana niat yang baik memberikan bantuan ini, tapi jangan sempat salah sasaran. Sehingga untuk itu sumber data baik itu dari Grab, Gojek, Maxim, InDriver, Shopee, Driver, segala macam itu kita kumpul seluruh datanya, kita verifikasi ke lurah secara berjenjang ya, camat, lurah, kepling, sehingga untuk memastikan bahwa si A ini benar warga di situ dan benar sebagai itu ini ya, status pekerjaannya sebagai driver ya.
Setelah itu baru kita masukkan ke bank. Nah hari ini itu masih ada beberapa itu masih dalam tahap verifikasi karena ini kan tidak langsung bisa selesai 1 hari 2 hari ya. Kita verifikasi. Nah kemungkinan yang bertanya di DM itu bukan tidak dapat, tapi bisa jadi dapat tapi masih dalam tahap verifikasi oleh bank. Atau mungkin bisa jadi beliau itu bukan warga Kota Medan. Nah karena memang ini adalah menggunakan anggaran APBD Pemkot Medan sehingga khusus untuk warga Kota Medan. Oke Pak, terima kasih banyak Bapak untuk waktunya telah mampir di lapak diskusi bicara perhubungan Kota Medan. Semoga Bapak diberikan kesehatan dalam menjalankan setiap aktivitas. Salam untuk keluarga ya Bapak. Baik, terima kasih untuk reporter kita, Bu Situmorang ya, dan juga rekan-rekan sekalian, begitu juga untuk seluruh pemirsa di lapak diskusi Dinas Perhubungan yang hari ini sedang live. Mudah-mudahan dengan adanya komunikasi 2 arah seperti ini, kami tetap bisa tidak berhenti untuk berbenah. Ya. Kami tidak berhenti untuk berbenah, yang semuanya tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kami kepada masyarakat. Silakan memberikan saran dan masukan seluas-luasnya, insya Allah secara bertahap, secara perlahan, yang nyata itu pasti akan kami kerjakan. Terima kasih sekali lagi, salam buat untuk seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah warga Medan semuanya, sampai di sini bincang-bincang kita dengan Bapak Kadis. Semoga tayangan tadi dapat menginspirasi kita semua. Dan jangan lupa tetap ikuti selalu sosial media kita. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Selamat siang.